Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Miu 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 Miu. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Selesai. Ya, anak-anakku semua, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya bantu subscribe channel ini ya. Ya, dibantu, tolong ya. Terima kasih sebelumnya. Nah, hari ini kita akan belajar kelas 2, tema 4, subtema 2, pembelajaran pertama. Nah, pada subtema 2 kali ini kita akan belajar tentang kebersihan di lingkungan sekolah. Wah, berarti nanti kita pergi ke sekolah dong. Ya, nanti akan dikasih gambaran tentang sekolah kita. Walaupun gambaran sekolahnya pada saat kemarin rekaman di bulan Juli ya, nanti ada. Nah, sebelum itu kita mulai, sebaiknya kita mulai untuk belajar terlebih dahulu. Oke, ngomong apa ya Miu barusan? Miu ngaco aja nih, pagi-pagi sudah ngaco. Ya udah, nanti tinggal dipotong sampai di sini ya. Oke. Nah, seperti biasa ini kolaborasi SDN Wijaya Kusuma. Nah, oke, kita mulai belajarnya. Pertama-tama, kita akan belajar hidup bersih dan sehat di sekolah. Mengingat tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Nah, ternyata bukan hanya di rumah saja, tetapi juga di sekolah. Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah, kita juga harus hidup bersih dan sehat di sekolah. Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Dayu dan teman-teman menyadari hal itu. Kalau kalian, apa kalian menyadari pentingnya kebersihan sekolah? Jadi menyadari ya. Nah, ini kalian bisa lihat itu. Dayu dan teman-temannya sedang membersihkan kelas. Nah, di situ Dayu sedang menyapu, Siti sedang membersihkan kaca, Beni sedang menghapus papan tulis, Udin dan Edo sedang memindahkan meja. Mereka rajin-rajin ya. Nah, biasanya itu pekerjaannya dilakukan dengan piket. Jadi setiap harinya ada piket kelas. Tetapi terkadang juga ada kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Nah, apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Betul. Nah, apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Wah, pastinya setuju ya. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti mereka? Pastinya pernah. Bagaimana perasaanmu setelah melakukan kegiatan tersebut? Wah, pastinya menyenangkan. Seperti Miu membersihkan kelas pakai sapu. Nah, kita lanjut masuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang KD 3.4 dan 4.4. Oke, kita mulai ya. Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Nah, coba kalian baca percakapan tersebut.
Miu pun akan membantu membacakan. Tapi coba kalian baca dulu. Oke. Ya, lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Kata Dayu. Edo pun menjawab, menurutku kita harus segera bersiap diri. Lani pun menjawab, setuju, kita harus segera gotong royong. Dibalas dengan Udin, kemudian apa yang harus kita persiapkan? Siti pun membalas jawaban Udin. Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Lalu Beni pun mengajak, mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Ya, jadi mereka mau ikut lomba. Lomba kebersihan kelas. Tapi karena kita sedang mengalami kondisi COVID-19, alhasil kita belajar dari rumah. Jadi tidak ada deh lomba kebersihan kelas. Tapi nanti ketika sudah masuk ke sekolah, kita buat yuk lomba kebersihan kelas. Nah, di sini ada soal 5 nomor. Kegiatan apa yang akan diikuti Dayu dan teman-teman? Ayo, kegiatan apa? Siapa yang bisa jawab? Wah, pintar sekali. Hebat jawaban kamu. Nah, nomor 2, apa hasil musyawarah Dayu dan teman-teman? Kurang jelas? Wah iya, pintar. Nomor 3, bagaimana pendapatmu terhadap hasil musyawarah mereka? Wah, hebat ya mereka. Nomor 4, apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan? Tadi itu ada apa aja ya? Nah, nomor 5, menurutmu apa manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan? Nah, kalian memang cerdas-cerdas bisa menjawab pertanyaan Miu. Nah, buat yang belajarnya dari rumah, ini bisa kalian tulis di buku tulis, lalu dijawab ya. Ya, di sini kita akan mencari makna kata. Nah, yang pertama kemoceng. Kemoceng itu apa? Siapa yang tahu kemoceng? Ya, yang buat ngelap-ngelap debu tuh ya. Berarti dia apa namanya? Pembersih debu. Betul. Pembersih debu adalah kemoceng. Kain pel. Ayo, apa kain pel? Betul, kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Vas, apa ya vas? Betul, tempat bunga ya. Kalian semua pintar-pintar. Kita lanjut. Nah, di sini ada yang mau membaca? Jangan lupa dibaca, tapi Miu juga akan bantu membaca. Kelasku bersih, aku bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Tugas Dayu menjadi bersih. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu.
Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Ya, ruangan yang bersih membuat siswa sehat loh. Hebat kan? Ya benar, hebat sekali. Aku juga mau bersih-bersih. Setelah ini Miu mau membersihkan kandang Miu. Hehehe. Oke, kita lanjut. Kelas Dayu adalah kelas yang bersih. Sudah tahukah kamu ciri-ciri kelas yang bersih? Sudah belum? Iya. Coba amati gambar ini. Tuh, lihat gambarnya. Bagus sekali ya. Ya, bagaimana suasana kelas yang kamu amati? Apakah kamu mengerti isi gambarnya? Wah, bagus kelasnya. Rapi, bersih. Wah, keren ini mah, bisa menang lomba ini. Ya. Setelah itu, kalian siapkan buku tulis lagi. Kalian tulis kelas yang bersih dan menyehatkan. Seperti apa kelas yang bersih dan menyehatkan? Miu penasaran. Oke, bagus. Nah, lalu kalian coba baca tulisan tangan kalian kepada orang tua kalian. Oke? Nanti setelah orang tua kalian pulang bekerja, kalian coba untuk membacakan hasil pengamatan kalian. Nah, kita lanjut ke pembelajaran SBDP, yaitu tentang KD 3.3 dan 4.3. Nah, Dayu dan teman-teman telah bergotong royong. Ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca, ada juga yang menata kelas. Gerakan menyapu lantai dapat dibuat dalam bentuk tari. Wah, hebat sekali. Menyapu aja bisa jadi tarian. Wah, harus Miu pelajari ini. Coba kita lihat. Ini si Dayu lagi pakai megang sapu. Dia kok kayak orang nari. Wah, beneran. Ya. Nah, setelah ini akan Miu tampilkan video tarian menggunakan sapu. Ya, kalian lihat. Ya, ayo kita coba tirukan dulu gerakan menyapu dalam bentuk tari. Ya, itu kepalanya nengok-nengok ya begini, kanan kiri kanan kiri kanan kiri gitu. Nah, lalu badannya bergoyang-goyang juga, kakinya menyilang ya. Nanti kita lihat videonya setelah ini. Oke.
Nah, bisa nggak kamu meniru gerakan tari seperti tadi? Wah, pastinya bisa ya. Nah, coba tanpa musik. Tapi kalau misalnya udah bisa, boleh pakai musik. Oke? Nah, alat musik yang dapat digunakan untuk mendampingi kita menari yaitu adalah gendang, rebana, tamborin, atau tifa. Bentuknya seperti apa ya? Nah, ini. Ayo, siapa yang bisa tebak? Yang mana gendang, mana tamborin, mana rebana, mana tifa? 1, 2, 3. Iya, tuh gendang, rebana, tamborin, tifa. Nah, alat-alat musik tersebut jika tidak ada, kalian bisa menggunakan benda-benda yang lain untuk sebagai alat musik seperti botol plastik atau apapun. Nah, jadi nanti tolong kalian videokan, tidak usah panjang-panjang, 20 detik saja tarian menggunakan sapu seperti contoh yang tadi. Oke? Siap. Bisa kirim via WA group atau bisa diupload pada halaman laporan harian. Ya. Kita lanjut. Kita masuk mata pelajaran matematika. Kompetisi dasar 3.10. Tapi karena ada penyederhanaan KD, jadinya KD 3.8. Tapi masih sama tentang bangun datar dan bangun ruang. Ya, setelah tadi kita melihat gendang dan tifa, ternyata mereka memiliki motif pola segitiga dan pola segi empat. Coba kita lihat. Nah, ada pola segitiga dan ada pola segi empat. Segi 3 dan segi 4. Segi 4-nya itu layang-layang ya, bangun datar layang-layang. Segi 4 dia. Nah, kalian masih ingat tentang sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Pastinya masih ya. Oke, kita coba. Kita tentukan bangun datar sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Nah, di sini ada yang sisi 3, sudut 3, titik sudut 3, dan ada yang sisi 4, sudut 4, dan titik sudut 4. Nah, gambar yang A, trapesium. Nah, itu salah satu bangun datar segi 4. Kira-kira dia larinya ke banyak sisi yang mana? Kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Ya. Coba yang mana? Betul. Ya, yang kanan. Nah, kalau yang B sudah ada jawabannya ya. Nah, yang C, kiri atau kanan? Itu bangun datar segi 4, namanya jajar genjang. Betul. Ya. Nah, kalau yang D, yang D adalah segitiga siku-siku. Iya, betul. Pintar kalian. Yang E adalah belah ketupat. Betul lagi kalian. Dia termasuk segi 4. Yang F, wah itu seperti D, aku tahu. Iya, kalian cerdas. Yang G, ayo. Betul. Hebat kalian. Yang H, segitiga sama kaki. Betul. Nah, yang I, sudah pasti kalian cerdas-cerdas. Hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke.
Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk meningkatkan pemahamanmu tentang kelompok bangun datar, ayo kita coba soal berikut. Nah, ini seperti tadi ya. Dia memisahkan segi 4 atau segitiga. Nah, untuk gambar nomor 1 yaitu adalah segi 4. Gambar nomor 2, segi 4 apa segitiga? Iya, betul, segitiga. Gambar nomor 3, betul, segi 4. Gambar nomor 4, iya, kalian cerdas, itu adalah gambar segitiga. Nah, gambar nomor 5, betul juga, itu segi 4. Gambar nomor 6, betul, segitiga. Dan gambar nomor 7, iya, segi 4. Kalian semua pintar. Mantap. Oke. Wah, sudah akhir pembelajaran. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Nah, tugas kita hari ini ada 3 ya. Yang pertama adalah mengerjakan 5 nomor soal di bagian bahasa Indonesia. Yang kedua adalah menulis ciri kelas yang bersih. Nah, yang ketiga adalah membuat video, tidak perlu lama-lama, 20 detik saja, tentang tari yang menggunakan sapu. Sekalian kalian membersihkan rumah dengan sapu ya. Oke. Nah, sampai jumpa di sini. Assalamualaikum.